damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita. Kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Papi Wisan dalam rangkaian ibadah evangelisasi Kolom 10 dan ibadah ucapan syukur dari keluarga yang mana Ibu Dr. Naula Wisan MPD boleh bertambah usia menjadi usia yang ke-60 tahun pada hari ini. Untuk itu, dan ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Venila Lumi SPH, dan sebelumnya kita dengarkan dulu ucapan selamat datang dari keluarga. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang kami cintai, kami hormati, Jemaat Triklen Kasar, lebih khusus Kolom 10 di sore hari ini berkenan datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak yang pada sore hari ini sempat datang juga serta jemaat yang ada. Di hari ini istri saya mantan kekasih berusia 60 tahun. Tahun 20 berbeda 7 tahun. Kita tanggal 12 ini soal 67. Ya, jadi tahun 2 beda 7 tahun. Kali terlambat. Nah itu nyok sampai sekarang lagi belum ada di video. 34 tahun. Itu dia banyak. Kita heran. DP hidup enjoy. Ini muka Inggrisnya. Jadi di sore hari ini kami sangat-sangat berterima kasih karena penyertaan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan keluarga kami, terutama istri kami dalam menjalani lebih khusus kehidupan sebagai wanita karir dalam hal ini kepala sekolah. 17 tahun dia jadi kepala sekolah. SMP 1 di sini 9 tahun. SMA 4 6 tahun, 7 tahun. Baru SMA 3 hampir 2 tahun. Jadi dalam keadaan sehat walafiat, tetap cantik. Amin. Cewek andalan di Kasar dulu ini tuh pada tahun berapa kita ada dalam sini 89 saya bilang dulu cuma 1 tahun orang tua. Dia ada DP cowok di sini kan kalau orang pelaut. Kalau orang pelaut itu yang kita bilang orang pelaut lebih hebat. Jadi ini kan ibadah sambil juga bernostalgia. Jadi kehidupan kami akhirnya saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua dalam peribadatan yang akan dipimpin oleh Pendeta Lumi. Kiranya firman yang akan dibenarkan nanti bagian dalam kehidupan kita jemaat, lebih khusus dalam menyambut ini sudah dekat-dekat Natal orang ya lah, tinggal 3 hari 2 hari so tanggal 1 ya lah, dan bilang persiapan semua serba disiapkan. Saya kira ucapan selamat datang sekali lagi, terima kasih kepada semua yang hadir di tua, yakin Ibu Pendeta sama Bapak jemaat yang ada pada sore hari ini. Terima kasih. Shalom. Kita sudah disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga, menyambut kehadiran kita, diundang untuk berdiri dan kita melakukan lagu Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat
sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tahdiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita dalam persekutuan ibadah syukur keluarga Papia Wisan dengan jemaat kolom 10 di tempat ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita sambut dengan melakukan bersama-sama NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Allah besar agung namanya, pujilah Dia segala bangsa. Bernyanyilah dan bermazmurlah, angkat pujian bagi namanya. Allah besar agung namanya, terpujilah Dia selamanya. Allah besar, Allah besar, Allah besar agung namanya. Mari berdoa. Kami memuliakan nama-Mu, ya Allah Bapa Surgawi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang bangsa Israel, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di antara kami persekutuan umat yang percaya kepadamu dan yang saat ini beribadah kepadamu, khususnya kami jemaat kolom 10 bersama-sama dengan keluarga Papia Wisan berkenan pula pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 November 2024, keluarga mengucap syukur karena hamba-Mu Penatua Ibu Lili Naula Wisan boleh membilang usia 60 tahun pada saat ini. Karena itu kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih atas segala rahmat, anugerah, pimpinan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, dan secara khusus bagi keluarga Papia Wisan, dan lebih khusus bagi hamba-Mu Ibu Nola yang saat ini boleh membilang usia 60 tahun. Kami semua sama-sama tersungkur atau merendahkan diri di hadapan kemahakuasaan kekudusan-Mu, ya Tuhan. Sebelum kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami masih sering luncas, tidak tepat. Kami masih berdosa dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Yang akan kami tuturkan satu demi satu, tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menyelidiki sampai ke kedalaman hati kami, pikiran kami, dan yang senantiasa juga memperhatikan, meneliti, melihat keberadaan kami, baik kami duduk, berdiri, tidur, bangun, berjalan, dan beraktivitas, semuanya ada dalam jangkauan Tuhan.
sehingga tak dapat kami menyembunyikan segala sesuatu dan kami menyembunyikan diri di hadapan kemahakuasaan-Mu. Engkau tetap ada, Engkau tetap memandang kami, apalagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampuni dan kasihanilah kami akan setiap salah dan dosa kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkuasa Engkau bagi kami semua, biar kami semakin dikuasai oleh Tuhan, pikiran kami yang semakin bertambah-tambah hikmat marifat surgawi. Hati kami semakin diterangi oleh kuasa Roh Kudus, dan kami semakin boleh mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, dibukakan dari waktu ke waktu tentang kebenaran-Mu yang memang sangat luas, dalam, lebar, tinggi, dan bahkan kami menyadari kami tak dapat menjangkaunya. Tetapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang berkuasa, Engkau yang senantiasa memberikan kami pengertian-pengertian yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi bagi anggota Jemaat Kaum 10, atau mungkin bagi anggota saudara bersaudara dari keluarga Kapia Wisan yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Siapapun Tuhan yang merasa terpanggil untuk hadir bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini, dan mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan menibahkan dengan selamat di tempat ini. Ini doa kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Haleluya. Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema keselamatan bagi Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baik, sebelum kita merenung bagian Alkitab ini, bolehkah saya mengundang bagi seluruh jemaat yang berhari ulang tahun pada angka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan mendengar ungkapan kebenaran yang sudah dipersembahkan barusan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Setiap hari sebetulnya kalau orang baca ayat itu, setiap hari harinya Tuhan. Dan spesial untuk hari ini, hari Kamis tanggal 28 November 2024, hamba Tuhan Penatua Dr. Ibu Lilin Naula Wisat MPD
atau dalam kehidupan keluarga Papia Wisan sekarang bersyukur bersama-sama dengan kita sungguh bersyukur secara khusus Jemaat Kolong 10 karena di hari ulang tahun yang ke-60 Tuhan berkenan bikin ibadah di rumah ini, dan pasti Jemaat Kolong 10 selalu diundang atau menjadi bagian karena keluarga hamba pelayan Tuhan. Jadi saat ini kita semua bersyukur dengan keluarga karena memang pokok ucapan syukur kita adalah karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus Kristus. Itu akarnya, itu penyebab utamanya bagi kita telah diselamatkan dan kita dikatakan memperoleh kehidupan semenjak kita ada di muka bumi ini sampai di Yerusalem Raya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita masih dalam perenungan Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Dan sebagai hamba Tuhan, bagian ini orang beberapa kali baca. Kita percaya juga keluarga hamba pelayan Tuhan, keluarga Papia Wisan bukan cuma membaca tapi sampaikan, jadi alat kebenaran atau penyambung lidah Allah dalam menyampaikan bagian ini kepada umat yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, melayani hati Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sebagaimana tema, kalau kita membaca trilogi pembangunan jemaat, cintailah kebenaran dan damai. Cintailah kebenaran dan damai. Sebenarnya kebenaran itu sendiri adalah Allah atau Tuhan. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata. Jadi Yesus adalah sang kebenaran atau Allah kita, sesembahan kita. Allah di dalam Yesus Kristus adalah sang kebenaran itu sendiri. Maka kalau dikatakan cintailah kebenaran dan damai, sebetulnya juga mau mengatakan kepada kita cintailah Tuhan. Atau di dalam Alkitab Matius pasalnya yang ke-22 ayat 33 sampai dengan ke-37, dua hukum kasih itu sebetulnya dia punya kesejajarannya sangat jelas. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau orang mau merenungkan bagian itu, sebetulnya segenap hidup kita sebetulnya tanpa sisa, hanya untuk Tuhan. Kalau bagian ini tema yang dikatakan di dalam Sakaria, keselamatan bagi Israel, sebetulnya ini adalah berita pengharapan, berita sukacita sebetulnya. Karena bicara tentang keselamatan bagi Israel. Kenapa ada bicara tentang keselamatan? Karena mereka baru saja ada dalam masa-masa penderitaan. Kita tahu dalam pembacaan Alkitab kita beberapa bulan yang lalu, Yeremia pasal 29 itu bicara tentang pembuangan, bicara tentang penghukuman. Umat Israel dibuang ke Babel. Mereka harus menjalaninya ya karena memang nenek moyang bangsa Israel dikatakan
mereka telah memberontak, mereka telah tidak setia, tidak taat, sehingga Tuhan melakukan perkara ini. Dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10, kalau orang mau mengingat pembacaan Alkitab beberapa bulan yang lalu, dikatakan pembuangan itu terjadi sampai genap masa 70 tahun. Dan ketika dalam pembacaan ini, kalau orang memperhatikan Sakaria pasal 1 ayat yang ke-12, di sana sebetulnya menyiratkan atau mau mengatakan bahwa mereka itu sudah menjalani masa penghukuman di Babel selama 70 tahun. Jadi memang Alkitab ini betul-betul Alkitab yang menuliskan tentang peristiwa yang akurat. Maksudnya sejarah bangsa Israel itu tidak mengatakan bahwa apa yang Allah katakan itu betul-betul dia genapi. Kalau dikatakan bahwa bangsa Israel harus menjalani masa penghukuman selama 70 tahun, mungkin waktu kita membaca bagian itu orang tidak berpikir kapan 70 tahun itu. Nah, kalau kita membaca Sakaria pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Jadi memang sudah genap, sehingga Allah ingat janjinya. Allah dia tetap tidak lupa, karena dia adalah Allah yang memang maha benar, maha bijaksana, maha adil, penuh dengan kebenaran. Jadi dia tidak pernah berdusta dan dia tidak pernah lalai terhadap janjinya. Sehingga dalam pembacaan ini benar-benar dikatakan bahwa aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ayat-ayat pertama ini, ayat pertama dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-5, kita melihat di sana dikatakan akan terlihat lagi ada nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak yang akan ada di jalanan. Jadi mau mengatakan bahwa akan ada kehidupan dan kemudian berlanjut tuh kehidupan itu, berlanjut umur panjang, karena nenek-nenek, kakek-kakek kan usia yang lanjut. Ini bicara tentang kasih sayangnya Tuhan juga, karena Tuhan mau menyelamatkan umat Israel, sebab dia tidak bermaksud jahat sebetulnya waktu dia melakukan penghukuman di Babel. Itu sebetulnya karena kasih sayangnya. Karena kalau kita bandingkan atau kalau kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 12, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diangkatnya sebagai anak-anak. Jadi yang dikasihinya. Nah, karena itu dia tidak membiarkan juga umat menderita sampai tidak bisa menanggung lagi penderitaannya. Karena Allah tidak membiarkan manusia dicobai melebihi batas kekuatan. Dan lebih daripada itu karena memang Allah sudah menetapkan sekian waktu lamanya. Dan aku akan mengembalikan lagi mereka
ke Yerusalem untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati segala berkat Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan demikian, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Di mana ada kebenaran, pasti di mana ada Tuhan ada kebenaran, ada damai, ada banyak berkat, ada umur panjang, ada kehidupan, dan seterusnya. Karena Allah juga memerintahkan mereka harus membangun bait Allah. Nah, kalau sudah begitu, berarti bait Allah sebagai pusat kehidupan umat yang beriman, di mana di dalamnya tentu di masa itu dipahami, bahkan sampai sekarang ini ada perjumpaan antara umat Israel dengan bangsa Israel melalui para imam. Jadi Tuhan itu betul-betul ada, hadir, karena memang Tuhan, firman Tuhan ini bilang, bahkan di sini Tuhan bilang ayatnya yang ke-6, beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku menganggapnya ajaib? Itu memang sudah kehendaknya, sudah rancangannya. Sehingga ketika umat dikembalikan ke Yerusalem karena perintah Allah atau karena janji-janji yang harus Allah tepati juga bagi mereka, wujud nyata daripada Dia memelihara umatnya sebagai umat pilihan. Sebab Allah merancangkan keselamatan bagi seisi dunia ini melalui bangsa pilihannya, melalui bangsa Israel, di mana Allah sudah merancangkan melalui mereka akan ada Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi rancangan Allah besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu salah satunya Allah menyatakan pemeliharaannya. Dia jaga terus nih umat Israel, karena melalui umat Israel Ia mempersiapkan sang penyelamat, yaitu Mesias. Mesias itu adalah Raja manusia. Mesias kata Ibrani, kalau Kristus kata Yunani, yang diurapi. Dia yang diurapi, yang akan dihadirkan Allah melalui bangsa Israel untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi itulah Allah yang penuh dengan kebenaran, Allah yang benar, Allah yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan cintailah kebenaran dan damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu Allah bukan juga hanya begitu saja ketika Dia mau mengembalikan umatnya ke Yerusalem, tetapi tentu sebagaimana tadi dikatakan ada maksud dan rencana Tuhan. Selain mereka didorong oleh Nabi Zakaria yang adalah Nabi Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk umat Yahudi dan Israel, sisa-sisa Israel, untuk membangun kembali bait suci, tetapi juga agar mereka hidup sesuai dengan rancangan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup kudus, hidup suci, hidup dalam pertobatan. Kalau dulu mereka sudah dihukumkan Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran mereka, maka ketika Tuhan perintahkan kembali mereka ke Yerusalem, sebagaimana bagian-bagian Alkitab selanjutnya itu diserukan supaya umat harus hidup sesuai dengan hukum. Umat harus hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Umat harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Karena mempersiapkan kedatangan Mesias melalui bangsa Israel tentu seperti itu, tidak sembarangan. Mereka harus betul-betul mengikuti dan hidup dalam rancangannya. Tetapi
Karena Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Di mana ada kebenaran pasti ada damai sejahtera. Kalau Allah sang kebenaran ada di tengah-tengah umat, maka bagian Alkitab lain di sini dikatakan dia menyampurkan kedamaian. Tidak bisa dipisahkan antara kebenaran dan damai. Di mana ada Allah sang kebenaran itu pasti ada damai. Karena Allah datang mendamaikan. Allah sebagai sang kebenaran, dia sudah datang untuk mendamaikan kita melalui peristiwa kedatangan Mesias, kedatangan juru selamat kita, yang tidak lama lagi kita merayakan dia hari kelahiran. Karena tadi Pak Pia bilang sekurang 2 hari, kurang lebih 2 hari, orang so ada di bulan Desember, minggu Advent, minggu di mana kita mau merayakan penyambutan kedatangan Kristus. Jadi karena itu kita juga mau mengatakan ketika Allah sebagai sang kebenaran, dia sudah ada bersama-sama dengan kita karena Kristus sudah datang, tinggal kita mau merayakan. Dia punya hari kelahiran. Kenapa umat mesti merayakan hari kelahiran? Karena di belahan bumi yang lain itu bagian sebetulnya kalau mau mengatakan bahwa itu bagian dari sebetulnya mau menyebarluaskan, mau memandangkan atau mau memproklamirkan kepada dunia bahwa hanya satu Tuhan kita yang menyelamatkan, atau hanya satu Allah kita yang adalah sang kebenaran itu yang sudah datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Itu disiarkan dari pulau dan benua. Ada kan lagu itu, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian memuji penebus kita, memuji Tuhan dan juru selamat kita, Allah kita yang adalah kebenaran itu sendiri sudah datang. Dan karena itu bagian dari penginjilan, bagian dari memberitakan, menyaksikan kepada dunia ini tentang sang Mesias yang sudah datang sebagai sang kebenaran yang sejati. Kebenaran Allah itu tidak pernah berubah, kebenaran Allah itu absolut, dia tidak berubah-ubah. Dialah sang kebenaran yang sejati yang sudah datang di tengah-tengah kita umat manusia. Jadi kalau kita dikatakan ketika kita belum diselamatkan, kita ada dalam perbudakan dosa, kita ada dalam penjajahan dosa, kuasa kegelapan. Tetapi Kristus sudah datang, sang kebenaran itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Maka ketika dia datang sebagai sang kebenaran itu datang di dalam kita, di dalam dunia ini, apalagi kita yang telah menyambutnya dengan percaya kepadanya, maka dampaknya tentu kita hidup di dalam kebenarannya. Dan itu akan melahirkan hubungan kita dengan satu dengan yang lain, hubungan yang penuh kasih, hubungan yang damai. Kasih atau hubungan yang damai. Kalau orang saat ini baru selesai pilkada atau pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan juga bupati. So kemarin, puji Tuhan, ketika saat ini orang hadir bersama-sama, memang orang satu dengan yang lain, tidak terpengaruh dengan warna-warna. Orang ini betul-betul sebagai orang yang memang sudah ada Tuhan yang adalah sang kebenaran itu sendiri yang ada di tengah-tengah persekutuan kita, sehingga kita tidak disetir oleh warna-warna itu. Kita disetir oleh Tuhan yang adalah sang kebenaran itu, sehingga ketika orang datang di sini betul-betul sama dengan sudah berlalu tuh kemarin.
Torang sekarang so hidup kembali sebagai satu persekutuan umat di mana Tuhan Sang Kebenaran ada, maka aplikasi peragaan dari kasih dan damai itu betul-betul nampak dalam persekutuan kita. Umat yang percaya, umat yang mengasihi. Ada amin? Amin. Jadi sana untuk hati, satu dengan yang lain ada damai. Walaupun kemarin orang beda-beda warna, tetapi ketika orang ada dalam persekutuan di mana kita datang dalam nama Tuhan yang adalah Sang Kebenaran itu sendiri, maka yang tercipta satu dengan yang lain antara kita ada dalam hubungan penuh dengan kedamaian. Wow, luar biasa, penuh dengan kedamaian orang sama di sini. Maka bersyukur bersama-sama dengan keluarga hamba pelayan Tuhan yang boleh memfasilitasi kita beribadah pada saat ini. Tentu kita percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini sudah ada dalam kehendak Tuhan. Kalau saat ini dengan cuaca biasanya hujan, tapi dengan cuaca yang baik, dengan cuaca yang mendukung kita datang lancar, orang berjalan boleh, naik kendaraan bisa, tapi lebih senang berjalan karena cuma dekat, tidak bawa payung, jadi lancar. Orang datang di sini beribadah, mengucap syukur karena orang punya Allah sebagai Allah yang adalah Sang Kebenaran itu. Kita memang mencintai Allah yang adalah kebenaran itu. Dan ketika kita mencintai Dia sebagai kebenaran itu, maka kita memperagakan kasih-Nya yang menghasilkan hubungan yang penuh damai seorang terhadap yang lain. Semua yang dikatakan di sini, khususnya di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, kita kalau waktu itu dikatakan kepada umat Israel, tetapi ketika kita juga mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, maka kita bersyukur karena kita diingatkan untuk tetap semangat. Kita terus mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan tadi sudah dikatakan 2 hukum kasih. Mempraktekkan hukum Tuhan itu supaya betul-betul kita hidup di dalam kesucian, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kemurnian iman. Semakin mendekatkan diri kepada Sang Kebenaran itu. Sebagaimana Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan ini tentu pasti sudah Roh Kudus sudah menggerakkan itu di dalam kehidupan hamba Tuhan. Baik bagi Pak Papia sebagai hamba Tuhan maupun kepada Ibu Nola juga sebagai hamba Tuhan. Mereka sudah menghidupinya, di mana selaku hamba Tuhan tentu kelekatan hati melekat dengan Tuhan itu mutlak. Karena dengan demikian kita selalu mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan, supaya kita menyampaikan apa yang Tuhan katakan itu kepada umat. Tanpa kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, atau kalau kita jauh dengan Tuhan, kita tidak bisa dengar Dia berbicara, kita tidak bisa dengar Dia bersuara. Walaupun Dia Allah yang Maha Kuasa, bukan berarti Dia tidak bisa menjangkau kita, tetapi sebetulnya itu wujud nyata dari kebebasan free will kita untuk menentukan apakah kita mau datang melekatkan hati kita kepadanya atau tidak. Supaya ketika kita memilih kita memilih Tuhan,
maka dengan segala ketulusan kita mau datang melekatkan, semakin punya roh lapar dan haus akan Tuhan, semakin cinta akan Dia, semakin menuntut di dalam hidup ini supaya saya semakin dekat melekat dengan Dia. Karena tanpa Dia saya tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa Dia pun saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka yang Tuhan percayakan untuk saya menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan. Jadi kita percaya keluarga hamba pelayan Tuhan di sini, apalagi 60 tahun. Dari segi usia saya baru 58 mau pergi di 59. Dari segi pengalaman masih jauh. Dari segi pendidikan juga jauh. Jadi keluarga hamba pelayan Tuhan di sini yang betul-betul sudah menerima penggarapan dari Roh Kudus Tuhan, sehingga sampai saat ini mereka tetap melayani Tuhan sebagai hamba, melayani hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Maka itulah kita melihat segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan, limpah ruahkan, umur panjang itu berkat yang terbesar. Karena kalau orang nak hidup bagaimana, umur panjang itu berkat Tuhan yang terbesar, sehingga segala karya kita bisa lakukan, pelayanan bisa dilakukan di bidang pendidikan, di bidang gereja, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan diterima oleh keluarga sebagai wujud nyata kasih mereka kepada Tuhan. Keluarga yang sudah diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, di mana Tuhan sedang memakai keluarga ini. Dan saat ini juga beberapa kali keluarga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang memakai, bukan mereka pribadi. Bagi kita, dan jangan bosan-bosan kan Pak Penatua, Pak Diaken, kalau ada undangan memimpin ibadah 4 orang di kolom 10, jadi berkat bagi orang yang ada di kolom 10 secara khusus, tapi juga secara umum jemaat dan masyarakat yang ada di Wanua Kaasar. Kiranya kebenaran Tuhan, di mana Tuhan sang kebenaran dan Tuhan adalah kedamaian itu sendiri, kita semakin mau mencintai Dia, kita mau mengasihi Dia, kita semakin tertarik oleh kuasa Roh Kudus, semakin tertarik kepada Dia, supaya Dia disenangkan, tersenyum. Dan ketika kita menyenangkan Dia, Dia akan terus menyenangkan hati kita. Sekalipun kita berhadapan dengan segala bentuk pergumulan, tapi puji nama Tuhan, kita yang senantiasa melekatkan hati kita, atau kita yang senantiasa semakin mencintai Dia, Dia tidak akan membiarkan kita. Pasti Dia akan senantiasa bersama-sama dan bersama-sama di usia kehidupan hambanya Ibu Nola, bersama dengan Pak Papia, tetapi juga dengan anak-anak dan kita semua. Amin. Puji-pujian dari yang berhari ulang tahun di angka ganjil, supaya semuanya kita memuji Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus dan
Baiklah, saat ini terima kasih untuk puji-pujian. Tuhan pasti mendengar dan memberkati. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita melakukan NNBT nomor 15 ayat seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan menyaksikan hambanya Penatua Ibu Nola didampingi oleh Bapak Papia memasang lilin yang berangkakan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Tuhan, sebelum lilin ini ditiup, mungkin ada satu dua kata yang mau disampaikan oleh hambanya Penatua Nola. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Damai hati. Shalom. Puji nama Tuhan, di hari ini saya beroleh berkat Tuhan lewat tambahan usia 1 tahun. Dan sebenarnya saya tidak sangka kami tidak sangka kalau jadwal kolom. Jadi ketika dibilang kolom, maka acara untuk syukuran ditunda 29 besok hari. Dan hari ini senang sekali di usia memasuki masa purna bakti selama 34 tahun pengabdian dalam dunia pendidikan, mulai tanggal 1 Desember pensiun, tetapi ASN itu pensiun gurunya itu pensiun. Ya, sebab itu kami keluarga bersyukur sekali karena jemaat kolom 10 boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dan terima kasih juga kepada Tuhan yang menambahkan usia ini, karena seperti tadi di sekolah kita bilang, Ibu kalau semua hari Minggu puji-pujian lansia sembah diri, karena tidak semua orang Tuhan kasih lansia. Ada tuh suka mau jadi sampai 60, Tuhan cuma kasih 55, 53, 59. Orang suka 60 dalam bersyukur karena berkat Tuhan ini. Kita juga tidak sangka kan, ingat masih koki di sini suka 60. Kemudian tinggal di sini kecil-kecil tuh orang 60. Itulah oleh sebab itu kesempatan yang Tuhan beri, saya dan suami serta anak-anak tetap bersyukur dan menggunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Sunya tidak ada pikiran lain-lain, toh? Sunya pikir mencari kuat-kuat lah, sunya anda. Karena tanggung jawab sudah selesai, jadi kurang memberi diri untuk pekerjaan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, mungkin Pak Papia.
Sekarang Lilin akan ditiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga Sudah ditiup, sudah ditiup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan dan terpujilah namamu ya Allah Bapa Surgawi, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Mari kita berdiri dan kita akan menuntut dengan melakukan bersama Kirim Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga Papia Wisan, khususnya hamba-hambamu, secara khusus hambamu Penatua, Dr. Ibu Lili Nola Wisan MPD, bersama dengan Bapak Papia, anak-anak mereka dimanapun mereka berada, saudara-saudara yang ada di sini, tetapi juga menyertai seluruh jemaat kolom 10 Penatua Diaken dan seluruh jemaat kolom 10 kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Kita masih akan melakukan Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Demikianlah ibadah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Berpanjang, banyak selamat, sehat kuat, bahagia senantiasa. Hambanya Tuhan Dr. Ibu Lili Nola Wisan MPD. Banyak selamat sama keluarga Tuhan Yesus. Have a blessed birthday, Ibu Penatua Dr. Lili Nola Wisan MPD. All the best.